Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di pertemuan ketiga. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai review istilah terminologi yang sebenarnya ini adalah pelajaran mata kuliah terminologi. Namun ini diperlukan pada saat teman-teman pada mata kuliah ini adalah melakukan atau pada studi kasus morbidity rule. Nah, sebelum kita menginjak ke morbidity rule, kita akan review beberapa istilah terminologi. Ya, kemarin ini sudah. Jadi secara umum terminologi medis adalah bahasa medis. Ya, bahasa yang sering dikomunikasikan oleh petugas kesehatan. Ya, di dalam asuhan atau pelayanan medis atau kesehatan. Nah, prinsipnya pada pemahaman ini adalah teman-teman pemilihan terbatas pada kelompok istilah yang berhubungan dengan anatomi dan sistem organ tubuh, lalu patologi yang terkait, ilmu kesehatan yang terkait, layanan diagnostik dan prosedur, terapi medis, atau operasi yang terkait. Nah, biasanya dalam memahami suatu istilah medis atau terminologi medis dari pelajaran sebelumnya dijelaskan bahwa istilah medis ini pemahamannya dia teman-teman harus paham kondisi normalnya menuju ke kondisi abnormalnya yang mengalami gangguan. Lalu selanjutnya teman-teman juga paham unsur kata dasarnya atau istilah diagnosis mediknya. Lalu teman-teman juga paham hubungan antar istilah, misalnya operasi, simptoma penyakit, dan tindakan medis lainnya. Nah, bagaimana cara memahaminya? Teman-teman memahaminya dengan mengetahui unsur kata pembentuknya. Ada istilah prefix, ada istilah root, dan istilah sufiknya. Nah, konsep dasarnya dalam struktur istilah medis dari menurut sejarah dikatakan bahwa yang sekarang digunakan istilah itu berasal dari yang dipakai dari bahasa Yunani kuno, lalu atau kita biasanya singkat G, lalu bahasa Latin, ya. Nah, kalau umpamanya ini yang kemarin sudah kita jelaskan, ICD volume 3 itu ada Inggris Amerika, lalu volume 1 ejaan Inggris, ya. Labor, esofagus, esofagus contohnya. Lalu istilah organ tubuh biasanya kebanyakannya dari bahasa Latin, lalu istilah penyakit kebanyakannya dari bahasa Yunani. Ini contoh yang kemarin ya, sudah kita skip saja. Oke, ini beberapa contoh istilah medis Latin dan Inggris ya. Biasanya kalau anatomi Latin itu biasanya lien, lienitis ya. Kalau dalam bahasa Yunani spleen, splenitis atau limpa. Lalu kalau umpamanya dalam anatomi mama, kalau bahasa Yunani dia mastitis. Lalu juga ada rens, itu dari bahasa Latin, lalu nepros ada kidney. Jadi intinya pada pelajaran ini adalah teman-teman paham bahwa ada beberapa satu istilah anatomi dan penyakit yang memiliki arti sama tapi pengistilahan yang berbeda karena dia diambil dari dua bahasa atau beberapa bahasa yang digunakan. Lalu lafal istilah, lalu kembali ke zaman tadi, zaman Hippocrates ya, Hippocrates ini lafal istilah medis ini ada ureter ya, peritoneum, meninges ya. Lalu selanjutnya ada bronchus, torak ya. Lalu isi rongga torak ada core, pulmo, mediastinum struktur ya. Lalu selanjutnya ke zaman Aristoteles, di sini juga digunakan karena zaman Aristoteles seperti alopecia, ada istilah glaukoma ya. Lalu selanjutnya ada berasal dari nama hewan. Ada carcinos, ada lupus, ada cauda, ada cochlea yang artinya misalnya carcino adalah kepiting, lupus artinya serigala, ada caudal, ada cochlea atau disebut juga rumah siput. Ya.
Nah, ada juga bahasa selanjutnya juga yang berasal dari bahasa hewan, ada musculus, ada vermis ya, artinya cacing, ada stapil atau lalu juga zaman Helenintis ya, zaman Helenintis ini zaman disebutnya juga zaman peperangan. Ada sipoid, tiroid ya, sipoid itu artinya anggar, tiroid, toraks itu baju plet, bisi rompi, pelindung dada waktu perang, ada stapes, ada sela, ada osicle, ada insikus. Lalu juga terpengaruh dengan alat musik seperti salpings atau artinya trompet atau timpanum atau drum ya. Ada tiga, nah intinya dalam memahami istilah medis itu ada tiga kata unsur dasar, ada disebut juga prefix, ada root, ada suffix. Root adalah suatu kata dasar dari struktur suatu istilah. Unsur kata root dibubuhi huruf hidup, ya atau disebut juga kombinasi hidup. Nah, biasanya dibubuhi huruf hidup itu combining. Biasanya di hidup yang mulai umum adalah O, seperti gastrointestinal. Berarti berkaitan dengan lambung dan usus, ya dengan usus lambung. Ada leiomyomia, ya. Ini contohnya. Lalu ada tracheobronchoskopi, lalu ada kardiomyopati, ada mamogram. Nah, lalu selanjutnya ada pleuropneumonia, ya radang paru-paru berikut pleura, ya. Uh, adalah glomerulonephritis, radang pada glomeruli ginjal, ada splenomegali, pembesaran limpa, osteokondrosis, arteriograf, ada miosarkoma, ada gastroenteritis, ada hemorrhage, ada rhinorrhea. Ya, oke. Nah ini kita kemarin pelajaran kita baru sampai sini ya. Intinya dalam mempelajari ini adalah ada dari yang diambil dari warna. Yang pertama adalah warna krom, kloro atau hijau, sian biru, eritro merah, leuko putih. Ada juga yang diambil dari jumlah, ada mono, ada multi, mono satu, multi banyak, ada ukuran besar, ada braki, ada makro. Ya, ada suhu, ada krio, ada termo. Ya, seperti itu. Lalu selanjutnya yang berkaitan dengan bagian tubuh ada toraks ya, dada, psiki, pikiran, seli, abdomen, perut, daktil, jari tangan, ada sir, tangan, pedis ya, kaki, or, mulut, stoma, mulut, trekal, leher, sepal kepala, laki, tulang punggung, lapar, perut bawah, visces, organ dalam perut. Lalu selanjutnya ada yang berasal kombinasi bentuk kombinasi dari substansi berarti substansi atau karakteristik lain. Contohnya adalah kalau istilah diagnosisnya ada kolelitiasis. Jadi ada batu empedu pada ada batu empedu ya. Draciocystitis ya. Jadi unsur kata dasarnya ada drakio ya, drakiosistitis, radang pada kelenjar air mata. Lalu ada glikolisis, lalu unsur dasarnya air atau hidroneprosis ya. Jadi air pada nepron artinya adalah ginjal. Lipid, hiperlipidemia ya. Untuk sialoadenitis ya, ludah sialo. Jadi peradangan pada ludah ya, kelenjar ludah. Lalu litiasis, batu empedu ya, batu. Jadi lit artinya batu atau penyumbatan ya, sehingga menyebabkan penyumbatan. Uretrolithiasis seperti itu. Lalu li otot ya, kata dasarnya lei ini biasa bisa dipakai dengan istilah medis penyakit ya, myomioma. Lalu ada sklero keras artinya skleroderma, sero kering ya, seroptalmia, rhabdo atau lintang, rhabdomyosarkoma, salpingo mirip tuba, salpingografi. Lalu selanjutnya adalah yang berkaitan dengan integumentum system.
ada bukal ya, pipi, bukalis, selo, bibir, seloasis, labi, ya, bibir, labioskiasis, derma, dermato, kulit, dermatitis, fibro, serat fiber, ya, histo, jaringan, histologi, kerato, jaringan tanduk, keratoderma, ya, lalu payudara, mastodemia, contoh penyakitnya, onychia, ya, lalu ada pil, rambut, ya, wasir, hemoroid, sarko, daging, ya, atau sarkoma atau cancer. Lalu yang berkait kombinasi dari sistem muskuloskeletal, ya, ada artrosis, artro artinya sendi, artritis radang pada sendi, kondro tulang rawan, kondroma berarti kanker tulang rawan. Kleido artinya adalah clavicular, cleidomastoideus contohnya. Kosto artinya iga, kalau kostalgia artinya nyeri tulang iga. Lalu selanjutnya dagu atau gonad, ya, kata dasar gonad ini dia disatukan jadi progonatism. Lalu selanjutnya ada ilio atau usus ileum, ya, ileotomy berarti otot uh, myotomy. Osteo tulang artinya osteokondritis. Ada diafragma artinya planitis, sakro atau sakrum, lalu ada spondilo atau vertebra, ya. Jadi kalau umpamanya spondilitis artinya radang pada vertebra. Lalu juga ada tendon atau urat, ya, tendinitis, radang pada bagian urat. Lalu ada bronkus atau bronkiektasis, ada laryngospasm, ada pleura dinia, lalu pneumopulno atau udara gas, pneumonia, lalu rootnya pneumato berarti lalu rinitis atau naso, yaitu hidung atau rinorea. Lalu ada trakea, ya, trakeitis, angio, pembuluh darah, angiogram, arteritis, plebe, vena, plebetomi, ya, operasi pada vena, lalu kardio, jantung, kardiologis, ahli jantung, lalu pilorus, ya, pilo atau piloris spasm, ya. Lalu ada trombus, contohnya adalah trombosis. Lalu root yang berhubungan dengan hemetik, limpatik, endokrin, dan sistem saraf. Yang pertama aden atau kelenjar, ya. Adenitis, radang pada kelenjar. Lalu ada hema atau hem, ya, istilahnya artinya darah, hemorrhage, ya, atau hemato sama saja. Lalu lien, limpa, spleen atau spleen. Jadi kalau contoh penyakitnya adalah splenomegali atau pembesaran pada limpa. Lalu limfangitis, ya. Hati-hati bedakan antara liens dan limf. Lalu plasma atau plasm, artinya sitoplasm. Lalu ada rootnya adrenal, artinya kerja adenal, artinya adenotomi. Operasi pada kelenjar adrenal. Lalu tiro, artinya kelenjar gondok, ya. Tiro, tirotoksikosis. Lalu ensepalo, otak, ya. Encephalitis. Selanjutnya meninges atau meningioma, ya, contoh penyakitnya. Lalu miel atau sumsum tulang, contohnya adalah mieloma. Lalu nervous artinya nervous, contoh penyakitnya adalah neuralgia. Lalu selanjutnya yang berhubungan dengan sistem digestif.
Contohnya adalah denti, denta atau denti, donto sama saja. Ini arti kalau dentis ya, ah, ahli gigi ya, bisa juga odontologi ya contohnya. Lalu ada usus, anter itu artinya usus, gastrolambung, gingivagusi ya, hepatik hati, ileokal, lingual lidah, os, stoma, mulut, taring, procta, rectum ya, pylorus, pylorisis, spasm, sial, ludah, sialodit. Oke, lalu selanjutnya yang berhubungan dengan originatal system. Ini hanya contoh saja, ada balano, artinya gland penis, balano plasti, berarti ada perbaikan, perbaikan atau repair. Calpo, vagina atau calporexis, contohnya. Lalu ada cysto, kandung kemih, cystitis. Lalu ada vulva, episiotomy. Lalu ada uterus, histore, metrorragia. Lalu nepro atau ginjal, nephrosis, ovari, oproritis, testis, orakitis, lalu pelvis ginjal, pielitis, urin, saluran urin, urologi, ureter, saluran ureter, uretra, uretritis. Lalu yang berhubungan dengan mata dan telinga, bleparo atau kelopak mata. Contohnya adalah blepharospasm atau artinya kedutan. Ya. Lalu core, pupil, mata, anisocor. Jadi tidak ada pupil mata. Iris mata, irid atau iris mata, iridektomi. Lalu rootnya adalah kerato, artinya kornea, kerato konjungtivitis, artinya adalah radang pada konjungtivita dan kornea. Lalu ada sklero, artinya skler atau sklera mata yang putih-putih, skleritis berarti radang, ya. Skleritis. Ada okulis, ya, okulis ahli mata, lalu ophthalmologis, ya. Lalu telinga, otalgia, nyeri pada telinga, ya. Lalu pako, lensa mata, pako emulsification, contohnya, lalu konjungtiva, ya. Timpano, genderang telinga, timpanoplastik. Nah, lalu selanjutnya adalah istilah tindakan diagnosis. Ini adektomi berarti operasi pada kelenjar. Torakotomi operasi pada torak, ya. Tonsilektomi operasi pada tonsil. Lalu gastropati, gastroskopi atau gastroskopi itu artinya meneropong, ya, dilihat ke dalam lambung. Rhinotomi artinya operasi pada hidung. Nephrectomy operasi pada ginjal. Ophthalmoscope, ya, operasi pada pada mata. Lalu lapangiogram ini berhubungan dengan perekaman jantung, ya. Ureotomi operasi pada ureter, kraniotomi operasi pada kranium, seperti itu. Jadi teman-teman kalau umpamanya ada akhirantomi berarti tindakan. Nah, intinya pada pelajaran ini teman-teman harus paham istilah medis, artinya bukan hanya memberi kode. Lalu di sini juga teman-teman akan menemukan istilah atau bahasa yang artinya jamak dan tunggal di dalam bahasa Inggris, atau disebut juga singular and plural. Nah, perbedaan antara bentuk singular and plural bergantung pada susunan kata akhirnya biasanya. Kalau singular singular akhiran a dan ae, pluralnya berarti vertebra, vertebrae, ya. Jadi kalau umpamanya teman-teman menemukan E dan A biasanya berubah menjadi AE. Lalu AS dan I menjadi I.
as menjadi i. Lalu on, dan os menjadi a, s, as, uh, atau juga bisa ditambahkan s dan a. Contohnya seperti ini. Vertebra, vertebrae, costa, costae, nevus, nevi, tubulus, tubuli, ganglion, ganglia, ostium, ostium, ostia, ya seperti itu. Kalau yang tambahan kata akhiran s dan a, radix, varices, dan vasa. Lalu penulisan istilah bentuk jamak, ya contohnya lagi adalah bronchus, bronchi, virus, virusis, varik, varices, costa, costae, datum, data, nevus, nevi, foot, fit, ya, tumor, tumors, seperti itu. Oke, cuman intinya teman-teman harus istilah yang mirip, harus berhati-hati. Ini mirip tapi artinya beda. Seperti ilium dan eleum, hepatoma dan hematoma, uretritis dan ureteritis, myoma dan myolimia, malasia dan malaise, emphysema sama empyema, muskus dan mikosis, perienteral, periteral, artropati, arteriopati beda, lalu arterima dan eritrasema, nukleus dan nukleolus, apakia dan apagia. Seperti itu. Lalu contoh penulisan istilah dalam bahasa Indonesia. Ada contoh misalnya, nah kalau dalam bahasa Indonesia beda lagi. Kadang tergantung ya, torak foto ya. Torak X-ray foto sebenarnya. Lalu misalnya KPD, ketuban pecah dini. Bahasa yang benarnya adalah prematur membran of rupture. Lalu ada CPD, distorsi kepala panggul atau cephal pelvic distortion. Ada KET, extrauterine graviditas, ada placenta lepas dini, ablasio placenta, ada placenta letak rendah, placenta previa, ada demam tifoid atau sebenarnya typhoid fever kalau di dalam ICD, demam tifus, typhus fever, DBD, demam berdarah, seperti itu. Nah ini contoh tadi ya, sudah contoh istilah tindakan medis, ada tonsilektomi, kardiektomi, appendiktomi, katerisasi. Katerisasi teman-teman tahu ya, memasukkan selang ke dalam kelamin laki-laki atau perempuan apabila terjadi penyumbatan. Lalu gastrotomi, hidroterapi, kardioktomi, hemodialisis, kolonspati. Oke. Ini juga masih lanjut dengan istilah medis operasi, ada debridement, ada nostalgic tube, endoskop, lalu ada bronkoskop, endoskopi, kolonskopi, elektrokardiogram, elektroencephalography, elektrokardiogram, ultrasonogram. Oke. Nah, contoh istilah yang dapat ditemukan pada ICD-10 ya. Seperti ini, misalnya fever, ascites, cough. Nah, ini digunakan untuk menjawab ya. Jadi tetap kemarin di termnya yang mana ya, teman-teman harus paham. Kemarin sudah kita pelajari. Oke, seperti itu ya. Oke, mungkin pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.